oleng demi konten, sopir disangsi tilang. Perang mercon, 3 pemuda ditangkap. Pelni siapkan 751.000 lebih tiket Lebaran 2026. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Saudara, kebakaran hebat menghanguskan rumah susun Sumbo di kawasan Simokerto, Kota Surabaya. 4 kamar di lantai 3 Blok H ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari kompor gas di salah satu kamar saat penghuni hendak memasak untuk berbuka puasa. Kobaran api terlihat membesar dari lantai 3 Blok H, Rusun Sumbo, kawasan Simokerto, Surabaya. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan 4 kamar. Kebakaran diduga berawal dari salah satu kamar di lantai 3 yang merembet ke kamar lainnya. Dugaan sementara api berasal dari kompor gas yang digunakan untuk memasak persiapan berbuka puasa. Ada 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar berjibaku menaklukkan api agar tidak merembet ke blok lain. Seorang penghuni yang dalam kondisi sakit sempat terjebak di dalam kamar. Petugas damkar berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan selamat. Warga sekitar turut membantu proses pemadaman dengan ember berisi air. Salah satu penghuni Manula juga berhasil menyelamatkan diri saat api semakin membesar. Yang terbakar ini rusun yang ada di Blok H. Blok H yang berdampak ada 4 kamar. 4 peta atau kamar Bu? Istilahnya kamar ya. Kamar ya? Mungkin dugaan aja ya. Iya. Awal mungkin dari kompor ya. Karena api berasal dari lantai 3 yang ada di tepi. Kalau lihat di tepi itu kan isinya dapur. Oh, Iya, biasanya. Dia mau masak untuk buka atau bagaimana, Bu? Kemungkinan itu persiapan untuk buka. Telepon saya, pas keadaan saya kerja ditelepon sama saudara saya. Terus setelah itu? Setelah tahu rumah saya udah kebakar, saya belum sempat masuk, dari saya di depan sini Habis ya? makanya habis. Besar tadi apinya? Apinya besar. Ini kamu tinggal sama siapa aja di sini? Di sini tinggal sama ayah sama ibu aja. Itu kabarnya dari apa kebakaran? Nggak tahu, kata. Video aksi perang mercon antar kelompok remaja terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kegiatan yang disebut rutin saat bulan Ramadan ini dinilai membahayakan. Polisi mengamankan 3 anak untuk diberikan pembinaan. Video amatir merekam aksi perang mercon antar kelompok remaja dan anak di bawah umur di Desa Karanganyar, Kabupaten Sumeneb. Mercon jenis kembang api yang biasanya meluncur dan meletus di udara digunakan untuk saling diarahkan ke kelompok lain dari jarak terpisah. Aksi ini tidak patut dicontoh dan berbahaya karena berisiko menimbulkan luka bakar dan kebakaran. Perang mercon ini biasanya terjadi pada dini hari menjelang sahur yang dilakukan sebagian remaja di Desa Karanganyar dan Desa Pinggir Papas setiap bulan Ramadan. Polisi yang mengetahui aksi perang mercon ini menangkap 3 anak yang terlibat. Mereka selanjutnya mendapatkan pembinaan agar tak mengulangi perbuatan serupa. Polisi mengimbau masyarakat terutama orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Selain berisiko menimbulkan korban, aksi perang mercon juga mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, tadi malam karena sangat meresahkan, akhirnya petugas mengamankan 3 orang. 3 orang itu pun anak-anak di bawah umur. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Karanganyar maupun Pinggir Papas, terutama dan masyarakat Kabupaten Sumeneb, kami menghimbau agar tidak melakukan membakar petasan
Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Seorang sopir truk di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi usai melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Aksinya diketahui setelah video truk olengnya tersebar di media dan viral. Dalam video aksi yang direkam oleh salah seorang pengendara mobil, terlihat truk bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Andre Maulana, warga desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang ini melaju ugal-ugalan dan membahayakan kendaraan lain. Video ini viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku di rumahnya berikut dengan kendaraan truk. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi ugal-ugalan lantaran untuk kepentingan konten. Aksi itu baru berhenti ketika sopir kendaraan di belakang memberikan kode lampu sorot pada pengemudi truk. Membahayakan, tahu nggak itu Mas? Iya Pak. Tahu. Kenapa dilakukan Pak? Ya buat konten. Yang rekam itu siapa Mas? Kurang tahu Pak. Enggak, yang apa? Video pas. Ya gak kenal Pak. Nggak kenal. Apa kodenya? Berarti? Kodenya itu flash Pak. Di flash. Iya. Sering gitu. Cuman 2 kali kalau nggak salah. Atas kesalahannya, polisi memberikan sanksi tilang dan menahan kendaraan di kantor Satlantas Polres tempat. Tilang dilakukan agar memberikan efek jera bagi pengemudi sekaligus peringatan bagi pengendara lain. Awalnya ada berita viral ya, terutama masalah truk oleng. Ini untuk yang kedua kalinya kita amankan di kantor Satlantas Polres Lumajang. Sehingga kita langsung gerak cepat, kita minta bantuan ke masyarakat sekitar wilayah tersebut. Sehingga kita menemukan, kita amankan ke sini. Nanti kita juga akan tahan truknya selama 1 bulan. Juga surat pernyataan untuk agar tidak mengulangi lagi, terutama buat truk yang lain, buat contoh yang lain, gitu. Kini kendaraan truk disita oleh polisi dan pengendara diminta tak mengulangi perbuatannya. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Informasi lainnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak tinjau pembangunan jembatan Sentong yang ambles di Bondowoso, Jawa Timur. Jembatan di ruas jalan provinsi ditutup total dan pembangunan dipercepat karena jalur penting dan utama antar kabupaten. Dalam kunjungan dan pemeriksaan di Jembatan Sentong di jalur provinsi di Kecamatan Kota Bondowoso, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan jembatan di ruas jalan provinsi ditutup total dan pembangunan dipercepat demi keselamatan masyarakat. Jembatan Sentong yang berusia lebih 100 tahun akan dibangun ulang dengan spesifikasi lebih kuat menggunakan balok girder dan diperlebar dari 9 meter menjadi 14 meter dengan panjang kurang lebih 60 meter. Pemerintah Provinsi Jawa Timur percepat pembangunan Jembatan Sentong di bulan Februari 2026 dengan anggaran sebesar 17,5 miliar rupiah dengan target penyelesaian hingga 8 bulan. Jembatan Sentong sangat penting sebagai akses transportasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penghubung 3 kabupaten, yakni Bondowoso, Jember, dan Situbondo, serta jalur mudik. Karena gini, April itu kan dengan asumsi ini masih bisa dilalui sampai nunggu April, ya kan? Nah sekarang sudah harus ditutup, sehingga untuk mengurangi kesulitan warga, sebaiknya ini dimulai lebih awal. Mempercepat yang seperti ini juga tidak boleh melanggar kaidah teknis, karena ini pembangunan jembatan yang butuh presisi yang tinggi. Anggaran 17,5 miliar dan mudah-mudahan tentu terbangun dengan kokoh. Ini jalur satu-satunya atau gimana Bu? Jalur satu-satunya sih, yang utama. Soalnya kalau muter bisa 3 kilo, ini kan cuma 45 meter. Akses apa saja yang penting Bu? Pendidikan, ekonomi? Pendidikan, ekonomi, perdagangan. Terus harapan warga ini apa ini Bu? Ya semoga cepat selesai. Sama jalan tembusnya juga itu diperbaiki. Soalnya kan orang-orang sekolah bawa anak itu, kalau jalannya berlubang kan bahaya juga, apalagi sekarang musim hujan. Arus mudik Lebaran tahun 2026 PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni menyiapkan 751.550 tiket Lebaran. PT Pelni juga memberikan potongan tiket 30% bagi masyarakat yang berangkat lebih awal.
Untuk menghindari penumpukan penumpang pada arus mudik Lebaran tahun 2026, PT Pelni menghadirkan stimulus potongan harga tiket sebesar 30% bagi penumpang kapal yang mudik awal. Program diskon ini berlaku khusus untuk keberangkatan mulai 11 Maret hingga 5 April 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat pulang kampung lebih dini. PT Pelni Surabaya mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi selama masa Lebaran tahun 2026. Periode angkutan Lebaran secara nasional diprediksi berlangsung mulai 6 Maret hingga 6 April 2026 dengan titik puncak arus balik pada awal April. Sedangkan puncak lonjakan arus mudik dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diperkirakan terjadi pada 18 Maret mendatang. Lebaran tahun ini bisa memanfaatkan program stimulus ya, diskon 30% dari tarif dasar. Nah itu untuk keberangkatan dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 5 April. Nah, kapan bisa dibeli tiketnya? Ya, kapan bisa mendapatkan diskon itu sampai saat ini sudah bisa dilakukan pemesanan di aplikasi Pelni Mobile ataupun di channel-channel penjualan yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni. Nah, itu sudah bisa dipesan tiket mulai dari sekarang. Disabilitas tunanetra ajarkan Al-Quran Braille. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan niat warga tunanetra di Kota Malang untuk memperdalam bacaan Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran ini ditunjukkan warga tunanetra dengan menggelar tadarus di bulan Ramadan. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di Masjid Ainun Komplek UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Jawa Timur yang berada di Janti, Kota Malang. Ayat suci Al-Quran ini dibacakan oleh siswa Bina Netra. Kegiatan tadarus Al-Quran ini biasa dilakukan bersama-sama saat bulan Ramadan seperti saat ini. Secara bergantian, para siswa tunanetra ini membaca Al-Quran Braille yang dibuat khusus bagi penyandang tunanetra. Dengan mengandalkan jari sebagai sensor peraba, mereka membaca Al-Quran dengan lancar. Meski terlihat lancar saat membaca, namun ternyata mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Imam Baroni, salah satu siswa, mengaku membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Menurut Imam, dirinya bersyukur saat ini bisa membaca Al-Quran Braille meski hanya surat-surat pendek, karena baru memulai belajar membaca Al-Quran Braille. Di sini belum tahu sama sekali, jadi hampir 1 tahun belajar Arab Braille sih, Al-Quran Braille. Setelah 1 tahun, progresnya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa baca walaupun masih surat-surat pendek. Sementara itu, menurut Muhammad Hafiz, takmir Masjid Ainun yang juga pengajar Al-Quran Braille tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk melihat perkembangan siswa dalam membaca Al-Quran. Al-Quran Braille ada mulai dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Kalau tingkat dasar dia harus pertama mengenal dan menghafal titik-titik huruf hijaiyah, kemudian ditambah tanda-tanda baca, ya. Selanjutnya baru merangkai sampai bisa membaca Al-Quran Braille. Dari situ baru mereka mulai saat membaca dikenalkan hukum-hukum membaca seperti makhraj dan tajwid itu. Dengan berbagai macam kegiatan dan keterampilan yang diberikan kepada siswa, pihak panti berharap siswa tunanetra ini memiliki bekal saat kembali ke masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Cerita serupa juga ada di Jember. Seorang disabilitas netra
di Jember, Jawa Timur mendedikasikan waktunya selama Ramadan dengan mengaji Al-Quran Braille kepada sesama penyandang tunanetra. Ia ingin para disabilitas juga bisa membaca Al-Quran seperti orang pada umumnya. Adalah Rahman Hadi, seorang staf pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember, Jawa Timur yang membuka kelas mengaji Al-Quran Braille. Di tengah kesibukannya sebagai guru, ia meluangkan waktunya untuk membuka kelas mengaji di luar jam sekolah selama Ramadan. Setelah kelas reguler selesai, ia mengajak siswa disabilitas netra agar terlebih dahulu belajar mengaji sebelum pulang. Rahman membuka kelas mengaji bagi disabilitas netra tanpa memungut biaya. Dengan penuh kesabaran, Rahman mengajarkan cara mengenali dan melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Cara ini dilakukan dengan meraba titik timbul Al-Quran Braille. Rahman sempat kesulitan mengajar karena keterbatasan dan mahalnya harga Al-Quran Braille. Namun belakangan, banyak pihak yang mewakafkan Al-Quran Braille kepada disabilitas netra. 25 itu tanda sukun. Kalau kesulitan saya pikir sama dengan apa yang dihadapi teman-teman yang lain ya. Jadi kan kalau memang dari pemula itu kita harus benar-benar menanamkan konsep yang benar ke anak, ke perbedaan-perbedaan huruf, karena ada huruf-huruf yang memang kesannya kayak berbalik-balik gitu. Itu harus ditanamkan benar-benar ke anak-anak. Kalau untuk kesulitan dasar sih nggak ada. Tergantung, kalau memang anaknya cepat ya bisanya cepat. Kalau memang anaknya agak lamban ya lamban. Anak-anak disabilitas netra mengaku senang bisa belajar membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mereka berharap bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa membaca Al-Quran, bisa berpartisipasi dalam tadarus di musola maupun di grup organisasi tunanetra. Sudah berapa lama belajar ini? Sejak 2000. Belajar Qurannya lama ya, tapi saya bisanya itu 2022, menjelang 2023. Apa kesulitannya? Ya awal-awal belajar itu, saya bingung ini apa gitu kesulitannya. Tapi alhamdulillah sekarang. Selain belajar mengaji, siswa juga diajari bermain kesenian hadrah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Di tangan kreatif seorang ibu rumah tangga, benang rajut warna-warni disulap menjadi amplop lebaran cantik dan unik. Kreasi ini tak hanya menawarkan nilai estetika, namun juga menjadi berkah musiman bagi usaha rumahan milik Endah Triastuti di Surabaya. Setiap hari Endah mampu menyelesaikan ratusan lembar amplop rajut di rumah produksi di Jalan Bendul 3, Wonocolo, Surabaya. Sebuah amplop rajut dibuat dalam waktu sekitar 5 menit. Model yang dibuat pun beragam, mulai dari model serut hingga desain sederhana dengan perpaduan warna cerah seperti hijau dan pastel. Harga amplop rajut ini dibanderol mulai dari Rp45.000 hingga Rp70.000 per lusin, tergantung model dan tingkat kesulitan. Tak hanya digemari warga Surabaya, amplop rajut buatan Endah juga dipesan hingga ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ramainya pesanan membuat Endah tak bekerja sendiri. Pemasaran produk dilakukan secara daring serta melalui berbagai pameran. Meski rumah produksi lebih difungsikan sebagai tempat membuat dan berkumpul, pembeli bisa datang membeli secara langsung. Banyak ya Mas ya, kita kan jualnya per lusinan. Nah sementara ini sudah 15 lusin, makanya kita ngebut ini Mas. Terus peminat itu juga banyak, kita nggak mau mengecewakan mereka. Jadi kita karyakan murid dan warga sekitar. Kalau puasa jam segini kan belum ada kegiatan rumah tangga, jadi kita menang dulu lah, istilahnya kan benang ya, itu menang dulu sebelum mulai masak. Lagi cari dompet untuk hari raya untuk anak-anak. Kenapa milih dompet rajut? Apa? Karena kan selama ini kita pakai itu ya
amplop itu kertas, Iya. habis itu kan kebuang. Kalau gini kan bisa untuk kenang-kenangan. Kita cari yang berbeda lah. Di hari raya ini kita mau beda daripada yang lain. Selama bulan Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menggelar berbagai kegiatan, mulai dari ibadah, dakwah, hingga program sosial dan kesehatan. Salah satunya donor darah yang disambut antusias oleh para jamaah. Selain menggelar kegiatan keagamaan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya juga melaksanakan program sosial bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam program ini, jemaah diajak untuk mengikuti donor darah yang digelar selama hari Senin hingga Jumat selama 2 minggu di awal bulan puasa. Menariknya, panitia menyediakan sembako bagi 100 pendonor pertama setiap hari sebagai bentuk apresiasi dan untuk menarik minat masyarakat. Program sosial itu antara lain kita memberikan dan menyiapkan buka bersama ya, buka puasa bersama itu setiap hari kita siapkan 1000 pack nasi ya, 1000 pack nasi untuk takjil ya. Juga bekerja sama dengan PMI yaitu donor darah. Kerja itu sudah setiap tahun ya. Antusiasme jemaah terlihat dari ramainya booth PMI yang berlokasi di sebelah utara masjid. Para jemaah berbondong-bondong mengikuti donor darah sebagai bagian dari ibadah dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Mbak, udah berapa kali donor ini, Mbak? 5 kali. 5 kali ini. Ya. Mbak, ya ketepatan dengan hari puasa ini dapat sembako, gimana perasaannya, Mbak? Yang pasti seneng banget. Senang banget ya? Iya. Apa tiap 3 bulan sekali atau gimana, Mbak? Ini per 2 bulan sekali. Per 2 bulan kali Iya. donor darah ya. Untuk kedepannya, untuk PMI atau masyarakat sekitar seperti apa, Mbak, tanggapannya? Ya terus maju lah. Bagus. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di bulan Ramadan dapat terus meningkat di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bulan Ramadan membawa semangat baru di Kampung Al-Quran Wijaya Kusuma, Kota Malang. Di sini masyarakat Kampung Al-Quran dari anak-anak hingga orang dewasa berkumpul untuk belajar mengaji bersama. Saudara, bulan Ramadan menjadi momen istimewa untuk kita meningkatkan iman dan takwa. Salah satunya dengan tadarus Al-Quran. Di tempat saya sekarang, Kampung Quran Wijaya Kusuma Kota Malang inilah masyarakat saling belajar Al-Quran bersama. Di sini, dari tahun 2022 Kampung Quran Wijaya Kusuma ini dibentuk, masyarakat sepakat agar masyarakat di sini tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, Kampung Quran Wijaya Kusuma ini tidak hanya santri anak-anak saja ternyata yang belajar Al-Quran di sini. Ternyata banyak juga masyarakat atau orang dewasa yang ikut belajar Al-Quran di sini. Nah, untuk itu saya mau melihat apa saja kegiatan di Kampung Quran Wijaya Kusuma sore ini dan bertanya-tanya kepada salah satu peserta belajar mengaji di sini. Nah, di sini sudah ada peserta yang sedang mengaji. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Bu Nini Bisyasuti. Bu Nini, sore ini kegiatannya apa saja sih Bu di Kampung Quran ini? Kita ngaji bareng dari semua kelas yang ada di sini. Ibu, ini kan ada perbedaan metode ya. Lalu apa sih perbedaan metode pembelajaran sebelumnya dengan yang sekarang, Bu? Kalau yang dulu sekilas ya Mbak, kalau yang metode Umi ini lebih jelas dan mungkin lebih ke makhrajnya diperdalam. Usia yang sekarang kenapa sih memilih untuk belajar Al-Quran lagi bersama teman-teman di sini? Kita kalau belajar bersama itu kan lebih apa ya Mbak, lebih maksimal dan lebih mudah untuk saling tanya satu sama lain, kekurangan kita apa, kan ada juga gurunya yang membimbing kita. Jadi dengan adanya Kampung Quran ini sangat bermanfaat ya Bu? Sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat, terutama yang untuk lansia-lansia Mbak, kan kadang-kadang kita belajar masih ada kekurangan, kesulitan, nah itu kita bisa mempermudah di situ.
Oke, baik. Terima kasih Ibu. Boleh dilanjutkan untuk mengajinya. Terima kasih Bu Nini. Ya, itu tadi saudara, memang Ramadan ini tentu menjadi momen kita untuk meningkatkan iman dan takwa, salah satunya dengan tadarus Al-Quran. Ternyata Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga bisa untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dari Kampung Quran Wijaya Kusuma, Kota Malang, Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Truk oleng demi konten, sopir ditilang. Sesaat lagi informasi selengkapnya tetap di Kompas Pagi. Saudara, seorang sopir truk di Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi usai melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Aksinya diketahui setelah video truk olengnya tersebar di media dan viral. Dalam video aksi yang direkam oleh salah seorang pengendara mobil, terlihat truk bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Andre Maulana, warga desa Wateswetan, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang ini, melaju ugal-ugalan dan membahayakan kendaraan lain. Video ini viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku di rumahnya berikut dengan kendaraan truk. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi ugal-ugalan lantaran untuk kepentingan konten. Aksi itu baru berhenti ketika sopir kendaraan di belakang memberikan kode lampu sorot pada pengemudi truk. Membahayakan, tahu nggak itu Mas? Iya Pak. Tahu. Kenapa dilakukan Pak? Ya buat konten. Yang rekam siapa Mas? Kurang tahu Pak. Enggak, yang apa? Video pas. Iya gak kenal Pak. Nggak kenal. Apa kodenya? Kodenya itu flash Pak. Di flash? Iya. Sering gitu? Cuman 2 kali kalau nggak salah. Atas kesalahannya, polisi memberikan sanksi tilang dan menahan kendaraan di kantor Satlantas Polres tempat. Tilang dilakukan agar memberikan efek jera bagi pengemudi sekaligus peringatan bagi pengendara lain. Awalnya ada berita viral ya, terutama masalah truk oleng. Ini untuk yang kedua kalinya kita amankan di kantor Satlantas Polres Lumajang. Sehingga kita langsung gerak cepat, kita minta bantuan ke masyarakat sekitar wilayah tersebut. Sehingga kita menemukan, kita amankan ke sini. Nanti kita juga akan tahan truknya selama 1 bulan. Juga surat pernyataan untuk agar tidak mengulangi lagi, terutama buat truk yang lain, buat contoh yang lain gitu. Kini kendaraan truk disita oleh polisi dan pengendara diminta tak mengulangi perbuatannya. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Saudara, memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan niat warga tunanetra di Kota Malang untuk memperdalam bacaan Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran ini ditunjukkan warga tunanetra dengan menggelar tadarus di bulan Ramadan. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di Masjid Ainun Komplek UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Jawa Timur yang berada di Janti, Kota Malang. Ayat suci Al-Quran ini dibacakan oleh siswa Bina Netra. Kegiatan tadarus Al-Quran ini biasa dilakukan bersama-sama saat bulan Ramadan seperti saat ini. Secara bergantian, para siswa tunanetra ini membaca Al-Quran Braille yang dibuat khusus bagi penyandang tunanetra. Dengan mengandalkan jari sebagai sensor peraba, mereka membaca Al-Quran dengan lancar. Meski terlihat lancar saat membaca, namun ternyata mereka membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Imam Baroni, salah satu siswa, mengaku membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Menurut Imam, dirinya bersyukur saat ini bisa membaca Al-Quran Braille meski hanya surat-surat pendek, karena baru memulai belajar membaca Al-Quran Braille. Di sini belum tahu sama sekali, jadi hampir 1 tahun belajar Arab Braille, Al-Quran Braille. Setelah 1 tahun progresnya
progresnya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa baca walaupun masih surat-surat pendek. Sementara itu, menurut Muhammad Hafidz, takmir Masjid Ainun yang juga pengajar Al-Quran Braille Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk melihat perkembangan siswa dalam membaca Al-Quran. Al-Quran Braille ada mulai dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Kalau tingkat dasar dia harus pertama mengenal dan menghafal titik-titik huruf hijaiyah, kemudian ditambah tanda-tanda baca, ya. Selanjutnya baru merangkai sampai bisa membaca Al-Quran Braille. Dari situ baru mereka mulai saat membaca dikenalkan hukum-hukum membaca seperti makhraj dan tajwid itu. Dengan berbagai macam kegiatan dan keterampilan yang diberikan kepada siswa, pihak panti berharap siswa tunanetra ini memiliki bekal saat kembali ke masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seorang disabilitas netra di Jember, Jawa Timur mendedikasikan waktunya selama Ramadan dengan mengaji Al-Quran Braille kepada sesama penyandang tunanetra. Ia ingin para disabilitas juga bisa membaca Al-Quran seperti orang pada umumnya. Adalah Rahman Hadi, seorang staf pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember, Jawa Timur yang membuka kelas mengaji Al-Quran Braille. Di tengah kesibukannya sebagai guru, ia meluangkan waktunya untuk membuka kelas mengaji di luar jam sekolah selama Ramadan. Setelah kelas reguler selesai, ia mengajak siswa disabilitas netra agar terlebih dahulu belajar mengaji sebelum pulang. Rahman membuka kelas mengaji bagi disabilitas netra tanpa memungut biaya. Dengan penuh kesabaran, Rahman mengajarkan cara mengenali dan melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Cara ini dilakukan dengan meraba titik timbul Al-Quran Braille. Rahman sempat kesulitan mengajar karena keterbatasan dan mahalnya harga Al-Quran Braille. Namun belakangan, banyak pihak yang mewakafkan Al-Quran Braille kepada disabilitas netra. 25 itu tanda sukun. Kalau kesulitan saya pikir sama dengan apa yang dihadapi teman-teman yang lain ya. Jadi kan kalau memang dari pemula itu kita harus benar-benar menanamkan konsep yang benar ke anak, ke perbedaan-perbedaan huruf, karena ada huruf-huruf yang memang kesannya kayak berbalik-balik gitu. Itu harus ditanamkan benar-benar ke anak-anak. Kalau untuk kesulitan dasar sih nggak ada. Tergantung, kalau memang anaknya cepat ya bisanya cepat. Kalau memang anaknya agak lamban ya lamban. Anak-anak disabilitas netra mengaku senang bisa belajar membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mereka berharap bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa membaca Al-Quran, bisa berpartisipasi dalam tadarus di musola maupun di grup organisasi tunanetra. Sudah berapa lama belajar ini? Sejak 2000. Belajar Qurannya lama ya, tapi saya bisanya itu 2022, menjelang 2023. Apa kesulitannya? Ya awal-awal belajar itu, saya bingung ini apa gitu kesulitannya. Tapi alhamdulillah sekarang. Selain belajar mengaji, siswa juga diajari bermain kesenian hadrah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Selama bulan Ramadan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menggelar berbagai kegiatan mulai dari ibadah, dakwah hingga program sosial dan kesehatan. Salah satunya donor darah yang disambut antusias oleh para jamaah. Selain menggelar kegiatan keagamaan, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya juga melaksanakan program sosial bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam program ini, jemaah diajak untuk mengikuti donor darah yang digelar selama hari Senin hingga Jumat selama 2 minggu di awal bulan puasa. Menariknya, panitia menyediakan sembako bagi 100 pendonor pertama setiap hari sebagai bentuk apresiasi dan untuk menarik minat masyarakat. Program sosial itu antara lain kita memberikan
dan menyiapkan buka bersama ya, buka puasa bersama. Itu setiap hari kita siapkan 1000 pack nasi ya, 1000 pack nasi untuk takjil ya. Juga bekerja sama dengan PMI, yaitu donor darah. Kerja itu sudah setiap tahun ya. Antusiasme jemaah terlihat dari ramainya booth PMI yang berlokasi di sebelah utara masjid. Para jamaah berbondong-bondong mengikuti donor darah sebagai bagian dari ibadah dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Mbak, udah berapa kali donor ini, Mbak? 5 kali. 5 kali ini. Ya. Mbak, ya ketepatan dengan hari puasa ini dapat sembako, gimana perasaannya, Mbak? Yang pasti seneng banget. Senang banget ya? Iya. Apa tiap 3 bulan sekali atau gimana, Mbak? Ini per 2 bulan sekali. Per 2 bulan kali Iya. donor darah ya. Untuk kedepannya, untuk PMI atau masyarakat sekitar seperti apa, Mbak, tanggapannya? Ya terus maju lah. Bagus. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di bulan Ramadan dapat terus meningkat di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Perajin kue kering Lebaran banjir pesanan. Sesaat lagi informasi selengkapnya tetap di Kompas Pagi. Saudara, perajin kue kering rumahan di Jember, Jawa Timur banjir pesanan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pesanan datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan mampu meraup omset mencapai 1 miliar rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Aroma harum mentega dan panggangan kue langsung tercium saat memasuki rumah produksi kue kering milik Nina Septining Tias di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karyawan bekerja ekstra untuk memenuhi ribuan toples pesanan. Bahkan, Nina harus menambah karyawan karena pesanan terus meningkat sejak memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran. Nina memproduksi berbagai macam kue kering Lebaran, seperti nastar, kastengel, putri salju, choco stick, sagu keju, almond choco, dan kue kacang. Semua varian tersebut paling favorit diburu pembeli dengan harga mulai Rp50.000 hingga Rp185.000 per toples. Pesanan tidak hanya datang dari Jember, tetapi juga sejumlah daerah di Jawa Timur. Di pekan pertama Ramadan, sudah terjual 3.000 toples. Memasuki pekan kedua, pesanan yang masuk mencapai 5.000 toples. Omset ditargetkan mencapai 1 miliar rupiah di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah terus meningkat tiap tahunnya. Jadi dari tahun lalu sampai tahun ini kita terus mengalami peningkatan penjualan untuk kue kering ini, Pak. Apa yang biasanya dipesan kue keringnya? Yang biasanya dipesan itu ada nastar, kastengel, putri salju, sagu keju, lalu untuk coklatnya biasanya mede coklat, choco stick, dan almond choco. Selain untuk suguhan tamu saat Lebaran, kue kering dipesan untuk hampers Ramadan dan Lebaran. Saya butuh untuk suguhan di keluarga, juga untuk kolega, dan untuk hampers. Kenapa harus kue kering? Kuenya praktis, cita rasanya enak, harganya juga terjangkau. Kue apa saja yang dibeli? Yang enak itu kue nastar, kastengel, choco chip, juga ada sagu keju. Ini setiap Lebaran atau momentum atau gimana ini? Tiap tahun. Kita beli ke sini tiap tahun. Rumah produksi kue kering ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Total ada 15 orang yang bekerja di tempat ini. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.